Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai zat makanan yaitu lemak. Eh, Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai karbohidrat dan eh, kita sekarang akan membahas tentang lemak atau lipid ya. Lemak atau lipid ini adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air, tetapi lemak dapat larut dalam pelarut nonpolar atau pelarut organik seperti kloroform, ether, etanol, dan benzena. Lemak ini tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan eh, kadang-kadang ya eh, tersusun atas fosfor serta nitrogen. Lemak juga ini dapat menjadi tengik atau istilahnya ransiditas jika terpapar oksigen dalam udara. Terus untuk lemak sendiri, menurut komposisi kimia senyawanya, ini dibagi menjadi 3 kelompok, ada lemak sederhana, lemak campuran, dan derivat lemak. Lemak sederhana ini tersusun oleh trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contoh senyawa lemak sederhana adalah lilin atau wax semalam atau plastisin, lemak sederhana yang padat pada suhu kamar, dan minyak lemak sederhana yang cair pada suhu kamar. Yang kedua ada lemak campuran. Ini merupakan gabungan antara lemak dengan senyawa bukan lemak. Contoh lemak campuran adalah lipoprotein. Ini gabungan antara lipid dengan protein. Terus ada fosfolipid. Ini gabungan antara lipid dengan fosfat. Serta ada fosfatidilkolin yang merupakan gabungan antara lipid, fosfat, dan kolin. Selanjutnya ada derivat lemak atau turunan lemak. Ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid, misalnya kolesterol dan asam lemak. Itu pengelompokan lemak menurut komposisi kimia senyawanya. Terus lemak juga dikelompokkan berdasarkan ikatan kimia, dibagi menjadi 2 kelompok. Ada asam lemak jenuh. Ini bersifat non esensial karena dapat disintesis oleh tubuh dan pada umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Asam lemak jenuh ini berasal dari lemak hewani, misalnya seperti mentega, keju, telur. Terus ada juga asam lemak tidak jenuh. Ini bersifat esensial karena tidak dapat disintesis oleh tubuh dan umumnya berwujud cair pada suhu kamar. Asam lemak tidak jenuh ini berasal dari lemak nabati, misalnya seperti minyak kelapa atau minyak goreng. Itu lemak berdasarkan ikatan kimia. Selanjutnya ada lemak berdasarkan sumbernya, dibagi menjadi 2 kelompok juga, yaitu lemak hewani. Ini berasal dari berbagai jenis hewan, yang misalnya sapi, kambing, unggas, kelinci, ya, yang bagian tubuhnya yang mengandung lemak. Terus ada telur, susu, produk olahan susu seperti krim, mentega atau keju, dan minyak ikan. Nah, lemak hewan ini mengandung kolesterol. Terus ada juga lemak nabati. Ini berasal dari berbagai jenis tumbuhan, contohnya seperti minyak zaitun, minyak kelapa sawit, atau minyak kelapa, minyak jagung, minyak biji kapas, dan minyak nabati ini mengandung sterol dan asam-asam lemak esensial seperti asam linoleat, linolenat, dan arakidonat. Ini yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol. Makanya bagi penderita penyakit jantung koroner ini disarankan mengkonsumsi asam linoleat dari minyak jagung misalnya, seperti itu. Itu untuk pengelompokan lemak berdasarkan sumbernya. Untuk jenis lemak dan sumbernya tadi sudah Bapak sebutkan ya. Ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Seperti ini ya. Untuk lemak jenuh ada kaporat, butirat, kaprilat, kaprat, laurat, miristat, palmitat, dan stearat pipil. Nah, ini contoh sumbernya bisa kalian lihat seperti itu.
Terus ada juga lemak tak jenuh, oleat, linoleat, arachidonat, ada omega 3 ya, ada eicosapentaenoate dan ada docosahexaenoate. Dan ini sumbernya juga banyak berasal dari minyak-minyak zaitun, bunga matahari, kacang tanah, kacang kedelai, dan beberapa minyak ikan. Terus apa sih fungsi dari lemak? Pertama, fungsi dari lemak itu adalah sebagai pelarut vitamin A, D, E, K. Terus yang kedua, fungsi lemak adalah sebagai pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Terus yang ketiga sebagai penghasil energi ya yang efektif dibandingkan karbohidrat dan protein, karena setiap 1 gram lemak itu menghasilkan energi 9 kilokalori atau 37 kilojoule. Jadi energi ini diperlukan untuk aktivitas dan kestabilan suhu tubuh. Terus yang keempat ada merupakan salah satu bahan penyusun hormon dan vitamin, khususnya untuk sterol tadi ya, untuk minyak nabati. Terus salah satu bahan penyusun untuk membran sel atau jaringan-jaringan tubuh ya. Terus juga lemak fungsinya untuk pelindung alat-alat tubuh yang vital, alat-alat tubuh vital. Terus terakhir, lemak sebagai salah satu penyusun empedu ya, salah satu penyusun empedu ya, di hati seperti itu untuk fungsi dari lemak. Nah, ini proses pencernaan lemak secara sederhana. Jadi misalnya keju yang mengandung lemak atau bahan makanan yang mengandung lemak ini dihancurkan ya menjadi gumpalan-gumpalan kecil, menjadi eh, bahan-bahan yang lebih sederhana, yang dari kompleks menjadi sederhana, dihancurkan oleh garam empedu, kemudian menghasilkan molekul lemak, dan molekul lemak ini diuraikan oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol, lalu diserap, diabsorpsi oleh zat-zat usus, lalu diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan, lalu dibawa darah ke jaringan atau organ, lalu dihidrolisis lagi, sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa, sisanya dikeluarkan melalui ginjal dan paru-paru. Itu proses pencernaan lemak secara sederhana di dalam tubuh. Terus untuk selanjutnya Bapak memberikan tugas buat kalian dalam materi lemak ini, yang yaitu jelaskan oleh kamu tentang pengaruh asam lemak omega 3 terhadap kesehatan. Lalu bahan-bahan makanan apakah yang banyak mengandung asam lemak omega? Kalian sebutkan. Ya, itu tugas dari Bapak untuk materi tentang lemak. Mungkin itu saja untuk zat makanan lemak ini. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya tentang zat-zat makanan yang lain. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.